Selamat pagi adik-adik hebat. Pagi, 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 luar biasa. Oke, bagus. Silakan duduk adik-adik. Bagaimana perasaannya hari ini adik-adik? Senang. Senang. Siap belajar dengan semangat dengan Pak Guru di depan? Senang. Siap belajar? Siap. Oke. Tadi semuanya sudah berdoa adik-adik? Belum. Belum berdoa? Iya. Oke. Yang ketua kelas atau yang bisa bawa kita dalam doa satu orang, angkat tangan. Oke, adik siapa? Salva, silakan. Adik-adik berdiri. Tukar tangan. Oke. Teman-teman dan Bapak Ibu guru, mari kita siap berdoa. Boleh kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih adik. Salva, silakan dulu. Terima kasih banyak, luar biasa sudah bawa kita dalam doa. Nah, adik-adik, Pak sekarang mau mengecek siapa yang tidak hadir di antara adik-adik. Nah, adik-adik coba lihat samping kiri kanan adik-adik. Lihat samping kiri kanan. Ada tidak teman dari adik-adik atau sahabat dari adik-adik yang tidak hadir? Ada. Siapa? Talia. Talia, satu orang. Iya. Oh, satu orang saja yang tidak hadir. Iya. Talia. Setelah kita sudah cek hadiran, sekarang kita awali pembelajaran kita dengan satu lagu nasional. Siapa yang bisa pimpin lagu Garuda Pancasila? Ardo? Silakan. Maju depan. Silakan. Tepuk tangan ya. Bisa ya. Silakan Ardo. Garuda Pancasila, Garuda pendukungmu, maju. Oke, terima kasih adik-adik. Silakan duduk. Luar biasa bagus ya. Nah, adik-adik, sebelum memulai pembelajaran, Pak ada bawa satu lidi. Dapat lihat adik-adik? Oke. Coba satu orang patahkan lidi ini. Ada yang bisa? Coba. Gampang tidak? Gampang. Oke. Coba kalau lidinya banyak. Dalam keadaan banyak. Kalau yang lebih banyak lagi, dalam keadaan begini. Coba satu orang patah. Tidak bisa. Ya. Tidak bisa, Papa. Ada yang bisa? Tidak bisa. Oke. Dari yang pertama, satu lidi gampang tidak? Gampang. Yang sedang gampang tidak? Gampang. Yang banyak Tidak. susah toh? Bisa. Oke adik-adik. Dari contoh lidi tersebut, apa yang mau dikatakan oleh adik-adik? Oke, kalau susah itu, kalau seandainya pekerjaan satu kelas toh, Iya. siapa yang juga satu kelas tadi? Bisa, Pak. Masuk, Pak. Kalau dikerjakan oleh satu orang untuk bersih satu kelas ruangan ini, lama tidak selesai. Tapi kalau satu kelas dibersihkan semua, satu kelas anggota kelas itu dibersihkan secara bersamaan, cepat tidak? Cepat. Oke, nanti teman-teman mengerti ya. Oke, siapa yang jadi ketua kelas di sini? Oke, siapa? Tania. Siapa yang pilih Tania jadi ketua kelas? Ibu. Ibu dan juga Teman. teman-teman. Pasti pakai apa tuh? Tunjuk tangan tuh siapa yang dukung Tania? Betul toh? Iya. Oke. Jadi adik-adik, dari pertanyaan tersebut, apa yang mau kita belajar hari ini? Ada yang tahu? Ada. Materi apa? Ya? Apa? Materi 3. Ada lagi? Bagus ya. Materi 3. Ardo? Pancasila. Hampir bagus. Luar biasa. PKN bagus. IPAS. Oke. Adik-adik, yang mau kita belajar hari ini itu temanya mari mengenal Pancasila. Jadi untuk mata pelajarannya itu berarti apa? Pancasila. Bagus.
"Wih Pak, kecok kita belajar mari mengenal Pancasila weh. Kami sudah apa? Boleh kami belajar namanya SD, kelas apa? Kelas 3, kelas 4. Toh, pasti pernah belajar Pancasila toh? Ya. Pernah tuh. Tapi cok cara belajar kalau lamionya apa sudah kelas apa? Kelas 5. Nah, adik-adik belajar Pancasila itu punya tujuan, punya manfaat. Yang pertama, adik-adik nanti di akhir itu adik-adik dapat mengenal makna sila-sila Pancasila yang terkandung di dalam berapa sila Pancasila? 5. Oke, bagus. Lalu tujuan yang berikut, adik-adik nanti dapat menerapkan perilaku. Adik-adik nanti Kak, itu dapat menerapkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kelima Pancasila. Oke? Dapat aku Pak lebih contohnya setelah belajar dari Pak Abu Pacen, so nanti adik-adik itu bawa dalam kehidupan sehari-hari atau di luar lingkungan sekolah atau di dalam lingkungan sekolah maupun di dalam lingkungan kelas itu bisa menerapkan yang ada di menerapkan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Oke. Tapi sebelum itu adik-adik, kita supaya lebih semangat, kita sedikit dulu ya. Adik-adik berdiri. Tak ada yang tahu tepuk Pancasila? Tepuk Pancasila. Jadi tepuk Pancasila itu adik-adik begini ya. Tepuk Pancasila itu. Tepuk Pancasila. 1 bintang. 2 rantai. 3 pohon beringin. 4 kepala banteng. 5 lagi yang kapas. Oke, curang semua. Jadi adik-adik, kita mau belajar tentang pada media sini. Mari mengenal Pancasila. Dari ice breaking yang tadi, adik-adik sudah bisa mengenal tuh apa itu Pancasila. Pancasila itu terdiri dari 2 suku kata, yaitu Panca dan Sila. Panca itu artinya Panca itu artinya 5. Sila itu dasar ya. Oke. Adik-adik, di dalam Pancasila terdapat kelima sila Pancasila. Sila yang pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam ketuhanan yang Maha Esa itu terdapat nilai. Sila yang pertama yaitu nilai nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan. Ada yang mau spidol tadi? Oh, nilai ketuhanan. Nilai apa yang terkandung dalam sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa? Nilai ketuhanan. Nah, adik-adik, untuk penerapan atau apa tepatnya demi minggu untuk mencerminkan ya nilai ketuhanan. Contohnya tadi pandai yang baru, nona kelas, contoh gitu. Ya, angkat tangan. Oh, salah. Pak buat kesepakatan untuk adik-adik dulu ya. Kalau ada pertanyaan dari Pak, adik-adik acungkan tangan. Kalau mau menjawab, Pak, saya mau menjawab, acungkan tangan. Tidak boleh, saya tidak boleh. Ya. Yang kedua, adik-adik nanti tidak boleh ganggu teman kiri kanan. Kalau Pak ketahuan adik-adik ganggu teman kiri kanan, ada sanksi tidak? Adik-adik mau sanksi apa? Yang biasa adik-adik terapkan? Ya? Oh, tidak boleh begitu ya. Kalau adik-adik ketahuan ganggu teman ribut, adik-adik
berdiri di depan kelas di sini selama pembelajaran itu berlangsung. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Atau ada yang tidak setuju? Setuju. Setuju Oke. Lanjut adik-adik ya. Contoh nyata nilai ketuhanan itu adik-adik, contohnya. Nah, adik-adik, contoh nyata penerapan dalam kehidupan sehari. Apa teman ini, Be? Contoh, Be. Sebelum hal pasti harus Tangan. angkat tangan atau Si tangan. cuci tangan. Bagus. Adik Berdoa. berdoa. Tepuk tangan untuk dia. Berdoa sebelum makan. Ada lagi? Seandainya kalau adik-adik nanti tuh kan kelas 5. 5. Kalau punya teman nanti tuh punya teman tapi rata-rata adik-adik sekalian ini agama Katolik tuh. Agama Katolik. Kalau seandainya adik-adik, contohnya Pak Guru agama Islam, adik-adik agama Katolik. Seandainya kalau Pak Guru dalam contohnya sedang berdoa, adik-adik melakukan apa? Ya, angkat tangan. Menghargai. Menghargai orang yang sedang berdoa, walaupun berbeda agama. Oke, ada yang yel lagi. Kalau seandainya ada teman yang jawabnya benar, adik-adik tepuknya begini. Tepuk salut. 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 Bisa? Bisa. Tepuk salut untuk adik siapa? Boleh. Revan. Adik Greva. Tepuk salut. 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 Oke, bagus. Iya ya. Itu penerapan yang kedua adik-adik. Kalau nanti adik-adik SMP, contohnya ada SMP Keruteng, Kelabuan. Kalau ada teman yang berbeda agama, kalau sedang berdoa atau puasa, adik-adik harus Menghargai. Yang kedua adik-adik, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil. Nilai apa yang dikandung adik-adik? Nilai kemanusiaan. Bagus. Contoh penerapan apa Pe? Contoh nyata nego teman-teman Pe. Terapkan nilai kemanusiaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Apa tepanan Pe dalam kehidupan sehari-hari Pe? Contohnya, angkat tangan. Aduh, cing takut Pak Ugo. Aduh go, laku cukup timpo, Baik timpo. Cing. Contoh, angkat tangan. Oh, cing, adik Rizal. Seandainya kan ya kau timpok toh, cing ngatanggo, ene timpok ya elok, ketapa kan? Cing ketapa. Ketapa cing boleh, ketapa. Tapa. Jadi itu tidak boleh. Tetapi harus menolong. Nah, dari situ adik-adik. Contohnya tak penerapan nilai kemanusiaan itu apa ya? Menolong teman yang sedang jatuh. Oke. Menolong ya. Sorry adik-adik. Untuk sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa tuh. Dia punya lambang tadi. Bintang. Ingat, dijawab harus acungkan tangan. Tidak boleh ganggu teman. Oke, menolong teman. Lalu yang berikut, sila yang ketiga apa? Persatuan. Lebih lengkap, angkat tangan. Persatuan. Lebih lengkap lagi. Bagus. Persatuan Indonesia. Tepuk salut. Randi. Persatuan Indonesia. Dia punya lambangnya Pohon beringin. pohon beringin. Tepuk tangan tuh.
Oke, adik-adik nilai yang terkandung dalam sila ketiga itu nilai persatuan. Apa boleh contoh? Nah, contohnya tanda nilai persatuan apa? Aduh, silakan. Sudah. Ya, gotong royong, bagus. Yang lain, ayo berani angkat tangan. Ya. Ya. Bekerja sama, bagus. Yang lain, Nur. Saling menolong, bagus. Yang lain, saling membantu teman, bagus. Oke adik-adik, yang ketiga tadi persatuan. Jawaban dari adik-adik itu semuanya bagus. Siapa yang di sini tadi main bola voli, main bola kaki, lompat tali, itu pilih-pilih teman. Gue ya, aku jangan ngelabaran gue kanan. Gue ngelabaran Revan. Aku ngelabaran Rizal. Aku ngelabaran Safa. Ya, cing. Selamat. Oi, dia boleh. Agak tangan, lihat. Cing kan? Alan. Rizal. Pilih-pilih teman nih. Gimana barang biasa nang sini? Terus. Oh, aksen. Oh, gue. Oh, gue Alan. Aduh, aku Alan. Oke. Turun tangan sudah. Jadi adik-adik, kalau dalam bermain dengan teman-teman itu tidak boleh pilih-pilih teman. Harus bermain bersama. Harus sama-sama ya. Gue pilih gue ayahku. Masalahnya itu apa nih? Kemudian nih sifatnya. Tapi harus bermain ya, ajak teman. Main ajak satu kelas ataupun di adik tingkat juga. Kelas apa? Kelas 4. Main bola sama-sama, main bola voli sama-sama. Harus ya. Jadi adik-adik, dari nilai kesalahan tersebut sudah bisa tahu toh contoh penerapannya itu tidak boleh membeda-bedakan yang berikut keempat. Apa sudah keempat ya? Satu orang, oke. Oke, silakan. Bagus, berani, dia berani. Ya. Bagus, tepuk tangan untuk dia. Tepuk apa ini? Tepuk salut. Tepuk salut. Oke, jadi ini sila keempat itu kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persoalan. Oke. Nilai yang terkandungnya itu nilai apa penerapan dia? Unenya apa be? Atau apa tuh pendapat dari unenya nilai apa be? Apa? Gerak apa be? Unenya sila keempat tuh? Apa tuh pendapat dari ini? Nah, cek itu kelas kok. Tania. Pilih Tania boleh? Teman kelas aku, ibu guru. Jadi adik-adik itu kan berhak memberikan suara dengan acungkan tangan toh? Betul toh? Betul. Berarti contohnya tanya itu adik-adik dari sila keempat itu memilih ketua kelas dengan musyawarah. Ada lagi yang bisa beri contoh? Ya, ada. Tidak ada. Yang ke berikut. Yang kelima. Poin yang kelima apa silanya? Bunyi sila kelima. Ada. Oh iya. Yang lain. Masalah ini terus. Ardo. Apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, itu ada yang Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kedua. Jadi bunyinya itu keadilan sosial bagi seluruh
Oke. Nilai yang terkandung di situ itu apa? Nilai Keadilan. Oke, bagus. Nilai keadilan. Keadilan. Contoh nih. Contohnya tadi. Apa tak boleh pandai nih? One ruangan kelas selama jadi kelas 5 ya. Katanya? Ngancing? Ngancing oleh anu. Hah? Belajar. Bagus. Yang lain? Senang. Membaca. Bersapu. Gembira. Oke, adik-adik ya. Semua jawaban adik bagus. Tetapi yang lebih tepat itu adik-adik, yang lebih tepat penerapan nilai keadilan itu adik-adik. Contohnya, adik-adik pernah kerja kelompok toh? Sering padahal kalau kerja kelompok ada yang begini kan, pada tugas kelompok tapi kerjanya mandiri sendiri-sendiri, tidak dibagikan tugas. Gope ya, hau bagian catat, hau bagian apa? Baca, hau bagian tulis. Cing kata ngomong kok apa kan? Rompok sampai kata main enggak? Iya tulis, iya baca, iya tuh apa? Cing. Iya terus kan. Oke, adik-adik ya, itu tidak boleh. Jadi adik-adik, kalau sudah dibentuk dalam kelompok, adik-adik harus bisa membagi tugas untuk mengerjakan tugas kelompok tersebut. Contoh, nah setelah ini Pak akan berikan tugas adik-adik. Oke, harus apa penerapan tadi? Harus bisa membagi tugas dalam pengerjaan tugas kelompok. Nah, sampailah kita kepada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan contoh penerapannya karena kita terapkan secara langsung nilai keadilan membagi tugas kelompok secara adil. Nah, bagi dua kelompok yang Pak minta bagi dalam dua kelompok, coba susun meja kursi. Nah, untuk pembagian kelompoknya kelompok 1, kelompok 2. Enggak boleh kelompok 2 dan enggak boleh kelompok 1. Boleh ya? Ya, tidak boleh berisik. Awas, maju terus loh kok. Coba tenang. Oke. Sekarang Pak bawakan dari KPD. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Nah, adik-adik, cara pengerjaannya itu, untuk pengerjaannya itu, adik-adik lihat gambar yang sesuai dengan contoh penerapan nilai klinis Pancasila. Contoh gambar pertama, apa panderiau penerapan sila kepisau. Nah, cocok. Ini gambar saya terang dulu. Oke, terang. Oke. Ini boleh cuma Nah, gua caranya, lo di gambar contoh sila pertama. Ya, ini apa yo? Doa atau contohnya contoh penerapan sila kepisah itu, tulis dulu. Nah, untuk tugasnya contoh, tulis, bagian ganti bagian baca, gitu boleh so bantu baca atau bantu artikan gambar atau, gitu boleh cuma harus bagi tugas kelompok yang bagian tulis, bagian baca itu gak bagian yellow gambar, apa maksud gambar itu Oke, coba kamu Oke, bagus. Sekarang saya minta perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke depan yang bisa presentasikan. Nah, untuk presentasinya karena ada 5 soal, siapa yang mau sila pertama, kedua dan ketiga? Angkat tangan, kelompok bisa.
Oke, kelompoknya dulu. Yang ke-4 dan 5 silakan. Kelompok 2 Iya. 2. Oke. Minta satu orang. Lu siapa? Bisa maju? Kalau selesai selesai baca mungkin ada tanggapan, pertanyaan, atau tembak yang bisa ganteng atau dulu Iya. Ya silakan. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan pembelajaran. 2, kemanusiaan yang adil dan adab. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Kelompok 1. Ada pertanyaan? Iya. Ya, silakan dulu. Luar biasa untuk kelompok 1 semua jawaban dari kelompok 1 itu benar. Tos dulu. Tos. Hebat deh. Kelompok kau kan? Coba, ya. Oke. Maju. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh, lakukan musyawarah saat memilih ketua kelas. Oke, tepuk tangan. Tepuk salut, tepuk salut. Oke, luar biasa ya. Benar juga kelompok 2 ya. Hebat semua pada terus. Oke, bagus semua jawaban dari adik-adik. Dari sini Pak sudah bisa mengamati bahwa adik-adik sudah paham dengan pembelajaran hari ini tentang mengenal Pancasila. Oke, luar biasa adik-adik ya. Nah, adik-adik dari pembelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan ke Pak yang kurang mengerti dari pembelajarannya Pak dari kelima sila ini? Ada yang kurang mengerti? Tidak ada? Berarti semuanya mengerti? Mengerti. Oke. Nah, kita akhiri pembelajaran kita dengan sebuah kesimpulan. Ada yang bisa berikan kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini? Ada? Tidak ada? Lu? Ada yang bisa? Oke. Nah, sekarang Pak yang beri kesimpulan ya untuk adik-adik ya. Jadi adik-adik, kita belajar Pancasila itu bertujuan untuk bukan hanya untuk hafal Pancasila. Oh, adik-adik hafal Pancasila toh? Tetapi adik-adik dengan belajar Pancasila itu adik-adik mampu menjadikan itu sebagai dasar atau panduan hidup untuk adik-adik bersikap adil, bersatu dan menjunjung tinggi nilai moral atau nilai baik dari Pancasila tersebut yang diterapkan sama adik-adik di sini ya. Yang kedua, bukan hanya di sini, adik-adik nanti bisa bawakan nilai-nilai Pancasila itu bawa ke rumah dengan orang tua, kakak, adik, maupun di lingkungan masyarakat dengan kakak, RT, tetangga. Bisa tuh? Bisa. Bisa mengerti? Bisa. Bisa. Oke. Satu orang bawa kita dalam doa. Meg. Teman-teman ibu berdoa. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tepuk Pancasila, Be. Tepuk Pancasila. 1